Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Walaupun kali ini kita belajar di waktu siang hari, tapi semangat kita harus tetap kayak semangat pagi. Sebelum itu, ada yang sudah tahu kita akan belajar apa kali ini? Yang sudah tahu atau yang sudah membaca sebelumnya boleh diangkat tangannya. Iya, kamu boleh? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum itu saya akan menanya kembali nih. Ada yang sudah tahu definisi dari fikih dan ibadah? Boleh diangkat. Belum ada yang tahu, boleh. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Di sini saya akan menjelaskannya. Fikih menurut bahasa berasal dari kata faqihah, yafqahu faqihun, yang berarti mengerti atau paham. Apa sih yang dimaksud dari paham di sini? Yaitu paham dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kurang dari 19 ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kata fikih, dan dari itu semua dalam bentuk kata kerja. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana mu'minuna liyafiru kaffa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, dari beberapa dari mereka untuk mempelajari ilmu mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada mereka, kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan memperdalam ajaran-ajaran agama Islam secara keseluruhan. Selain dari definisi yang tadi, adapun definisi fikih menurut ulama usul fikih. Apa sih itu? Yang pertama, ilmu fikih adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Jadi, ilmu di sini setiap ilmu atau setiap tema-temanya mempunyai kaidah dan prinsipnya yang berbeda. Misalkan sholat mempunyai rukun, syarat-syarat yang berbeda dengan puasa dan haji. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi ilmu fikih di sini juga mempelajari ilmu tentang bagaimana manusia berbuat baik, melakukan sesama manusia. Bagaimana itu caranya? Akan dipelajari di sini. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Selain yang tadi, di sini juga ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Jadi bagaimana sih kita sholat,
zakat, puasa. Bagaimana prinsipnya gitu, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukunnya dan sebagainya, itu akan dipelajari di fikih ini. Yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi ilmu fikih ini bukan ilmu yang sembarangan diucapkan orang, sumber-sumbernya yang tidak jelas atau melalui Google atau apa gitu. Tapi ilmu ini sudah jelas ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu ini tidak sembarangan ilmu, jadi sudah ada bukti jelas dan perintahnya. Dan selain ada definisi, ada pun ruang lingkup. Masih ruang lingkup fikih ada dua. Ruang lingkup fikih ada dua. Yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan hubungan kholiknya, dengan hubungan penciptanya ya, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas gitu dari yang tadi disampaikan? Oh, sudah jelas. Oke, kita lanjut ya kepada ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah menurut bahasa yaitu, kata ibadah berarti patuh dan tunduk. Menurut Al-Azhari, kata ibadah itu dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Jadi menurut Al-Azhari itu, ibadah itu hanya untuk Allah, bukan hanya yang lainnya. Jadi tidak sembarangan kata ibadah disebutkan. Ibadah ini ada dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selain ada definisi, ada pun macam-macam. Macam-macam pun bukan seperti ada macam-macam makanan, macam-macam minuman, macam-macam mainan atau macam-macam yang lain. Tapi ibadah pun mempunyai macam-macam. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah ghairu mahdoh dan ibadah mahdoh. Apa sih ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah yang khusus berbentuk praktik atau hubungan manusia atau hambanya sama Allah. Seperti ibadah sholat, zakat, puasa. Itu kita beribadah kepada Allah. Dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah umum berbentuk hubungan secara manusia dengan manusia lain. Ibadahnya seperti kita tolong menolong sama manusia, mencari nafkah, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Itu kita ibadah dengan manusia. Dan selain macam-macam, ada pun prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama adalah niat beribadah kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan, sholat, zakat atau apapun itu, tolong menolong atau apa, kita niatkan kepada Allah. Saya niat sholat, saya niat menolong, saya niat belajar, saya niat apapun tuh karena Allah. Sekarang kita belajar pun kita harus meniatkan kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Jadi kita beribadah bukan hanya kita beribadah saja, kita menjalankan saja, tapi dengan niat yang ikhlas dan tulus kepada Allah. Jadi kita ibadah bukan hanya untuk dipuji orang, bersedekah, ada orang bersedekah mengeluarkan yang banyak nih uangnya, dilihat orang untuk dipuji. Tidak, kita hanya untuk khusus ibadah itu hanya untuk Allah, Allah yang lihat saja. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW menjadi teladan kita di kehidupan. Kita harus mencontoh beliau dalam berbuat baik sama manusia, tolong menolong atau ibadahnya pun kita harus mencontohnya. Yang keempat, ibadah memiliki batas dan kadar waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh dilampaui. Jadi kita ibadah pun ada waktunya. Seperti sholat kita tidak 24 jam sholat terus, tapi kita ada waktunya.
seperti sholat subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, atau dan sebagainya. Jadi tidak semuanya kita sholat terus-terusan, tidak ada waktunya. Yang kelima itu adalah keharusan menjadikan ibadah, dan ibadah itu dibangun dengan kecintaan kepada Allah. Jadi kita tuh melakukan semuanya harus dengan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada pasangan atau cinta yang lainnya, tapi kita Allah pun ingin dicintai sama hambanya. Jadi kita harus melakukan dengan ikhlas, tulus, cinta, dan semuanya pada Allah. Yang terakhir, ibadah merupakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi kita itu harus mempelajari ibadah dan mempelajari dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia saja kita kejar, akhirat saja kita kejar. Tidak, kita harus mencari keduanya dan mendapatkan keduanya. Yang terakhir adalah tujuan dari ibadah. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho Allah. Jadi kita itu beribadah atau melakukan yang lainnya untuk mendapatkan ridho Allah. Kita hidup juga untuk mendapatkan ridhonya. Jadi jangan untuk dipuji orang atau dilihat orang, tidak. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham apa yang tadi dijelaskan? Boleh. Sudah mengerti, alhamdulillah. Karena waktunya juga sudah siang, kita cukupkan sampai sini. Mari kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.